Perkenalkan, nama saya Michelle Audrey Varela, NPM 197 dari tutor 3 Grup A, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara penulisan resep obat injeksi dan juga cara merekonstitusi obat. Jadi dari kasus yang diberikan ini terdapat pasien bernama Nyonya Elsa, 26 tahun, yang datang dari rujukan PKM dengan diagnosis UTI complicated dengan G2P1A0. Lalu saya akan menuliskan resep untuk pasien ini. Di sini saya udah tampilkan resepnya dari yang tahap pertama adalah preparasi, yaitu memilih obat injeksi yang tepat dan juga alat kesehatan yang diperlukan. Pada kasus ini, obat yang diberikan adalah IV fluid drip Ringer Lactat 20 GTT per menit dan juga Ceftazidime 1 gram per IV tiap 12 jam. Di mana alat kesehatan dibutuhkan ada infuse set, lalu disposable syringe, dan juga avocat. Jadi Ceftazidime ini merupakan third generation dari cephalosporin yang digunakan untuk infeksi bakteri seperti yang terjadi pada pasien di kasus ini. Dan mekanismenya Ceftazidime ini akan menginhibisi biosintesis dari dinding sel bakteri yang kemudian akan membunuh bakteri tersebut. Lalu untuk rules dari drug administration-nya, untuk injeksi dibutuhkan kekuatan 280 mg per mililiter. Dimulai dari bagian yang paling atas dari resep ini ada prescriber information, yaitu identitas dari dokter yang penulis resep. Di sini ada nama, SIP, alamat, dan juga nomor HP-nya. Selanjutnya ada tempat dan tanggal di mana resep ini dibuat. Selanjutnya kita tuliskan huruf R di sebelah kiri dan masuk ke bagian inscription, ada nama obat yang diberikan, bisa generik atau branded. Di sini ada Ceftazidime, lalu kekuatan dari obatnya 280 mg per mililiter. Kemudian sediaannya injeksi dan wadah volumenya vial, lalu jumlah dari obat yang diberikan ada 2 di sini karena diberikan setiap 12 jam. Dan resep ini digunakan untuk 1 hari atau 24 jam. Lalu selanjutnya masuk ke petunjuk pemberian obatnya. Di sini ada tanda S, yaitu signa. Dan seharusnya ini ada informasi mengenai frekuensi pemberian obat, dosis, dan waktu pemberian obatnya. Namun pada resep ini tidak dituliskan. Dituliskannya IMM, in manual medicine, yang artinya resep ini akan diberikan kepada dokter atau perawat, dan dokter atau perawat tersebut yang akan memberikan obatnya kepada pasien. Selanjutnya bikin garis penutup dan juga tanda tangan, dan dilanjutkan dengan obat yang kedua. Di sini ada Ringer Lactat berupa infusion 500 cc FL dan jumlahnya 1. Lalu di bawahnya ditulis signal lagi dan ditulis lagi IMM, in manual medicine, lalu diberikan garis penutup dan tanda tangan lagi. Kemudian selanjutnya ini alat-alat kesehatan yang dibutuhkan. Yang pertama ada infuse set, jumlahnya 1. Lalu ada disposable syringe 5 cc, jumlahnya ada 2. Kemudian avocat dengan ukuran jarumnya itu 23G, jumlahnya 1. Dan di bawahnya ditulis lagi S dan IMM. Selanjutnya ditutup dengan garis lagi dan tanda tangan. Kemudian di yang paling bawah ini ada informasi mengenai pasien, yaitu Nyonya Elsa, umur 26 tahun, dan alamatnya di Jalan Raya Jatinangor nomor 121. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur rekonstitusi obat, dimulai dari tahap preparasi. Yang pertama dengan membaca informasi dari prosedur untuk rekonstitusi obat di brosur obatnya, yang terdapat informasi mengenai nama dari obat tersebut. Pada kasus ini Ceftazidime, lalu berapa banyak diluen yang dibutuhkan untuk ditambahkan. Pada kasus ini 3 ml. Kemudian tipe dari diluen yang akan ditambahkan yaitu Aquades. Selanjutnya total resulting volume dari solutionnya pada kasus ini 3,6 ml. Kemudian konsentrasi dari resulting solutionnya yaitu 280 mg per mililiter.
Dan yang terakhir, expiration date dari mix solution-nya. Pada kasus ini, solution ini akan stabil selama 18 jam pada suhu ruangan atau bertahan selama 7 hari jika disimpan di dalam kulkas dengan suhu 5 derajat Celcius. Nah, langkah selanjutnya saya akan mengecek obat dan juga diluent yang sesuai dengan preskripsi dari dokter. Lalu selanjutnya saya akan mencuci tangan dan mengeringkannya dengan handuk, lalu menggunakan gloves seperti ini. Kemudian saya akan meletakkan semua alat yang dibutuhkan dan juga obatnya di atas meja. Yang pertama ada satu vial berisi ceftazidime 1 gram, lalu satu vial berisi Aquades, lalu 2 buah syringe. Seharusnya ini volume 2 kali dari diluent yang dibutuhkan, yang mana seharusnya adalah 5 cc, namun karena keterbatasan alat saya menggunakan yang 3 cc di sini. Lalu alcohol swab dan juga drug reconstitution label. Gunakan syringe dan juga jarum untuk mengaspirasi udara sebanyak volume diluent yang dibutuhkan. Pada kasus ini adalah 3 cc aspirasi. Kemudian langkah selanjutnya adalah membersihkan rubber cap dari vial menggunakan alcohol wipe. Lalu masukkan syringe yang tadi ke dalam Aquades vial melalui tutup karetnya dengan sudut 45 derajat dan bevel yang menghadap ke atas. Kemudian ubah menjadi 90 derajat dan dorong ke dalam. Kemudian injeksikan udara yang sudah diaspirasi tadi ke dalam vial dan ambil diluent sebanyak yang dibutuhkan, yaitu 3 cc. Kalau sudah, lepaskan syringe dari vial. Kemudian masukkan diluent syringe ke vial obat dengan cara yang sama melalui rubber cap-nya dengan sudut 45 derajat dengan bevel yang menghadap ke atas. Lalu diubah menjadi 90 derajat dan didorong ke dalam. Lalu injeksikan diluentnya. Selanjutnya, aspirasi lagi udara yang ada di dalam vial untuk menyeimbangkan tekanan di dalam vial. Sebanyak volume tadi, 3 cc. Selanjutnya, lepaskan syringe dari vial obat ini. Kemudian, lakukan prosedur seperti ini untuk membuat solution ini menjadi homogen. Hindari pengocokan untuk menghindari pembentukan busa yang berlebih. Langkah selanjutnya, inspeksi obat untuk memastikan karakteristiknya sudah sesuai dengan instruksi pabriknya. Kemudian pastikan juga tidak ada particulate contamination. Kemudian selanjutnya, masukkan syringe lagi ke dalam vial yang berisi obat yang sudah direkonstitusi ini dengan cara yang sama seperti tadi. Kemudian ambil sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Miringkan vial jika diperlukan. Lalu keluarkan jika ada sisa-sisa udara dalam syringe
dan tutup syringe ini menggunakan teknik one hand. Selanjutnya adalah prosedur untuk mengambil obat dari ampul gelas. Tahap pertama adalah mengetap atau mengetuk bagian atas ampul dengan cara seperti ini untuk menurunkan obat-obat yang berada di atas ampul ke bagian bawah ampul. Kemudian cover bagian atas ampul menggunakan gauze, lalu potekkan ampul menggunakan dot marker sebagai petunjuk yang sesuai, yang dikenal sebagai titik lemah dari ampulnya, yaitu di leher ampul. Jika sudah, inspeksi obat di dalamnya untuk melihat apakah ada kaca atau kontaminasi dari partikel-partikel lain. Selanjutnya, gunakan syringe untuk mengambil obat yang ada di dalamnya. Lalu keluarkan jika ada sisa-sisa udara di dalam syringe dan tutup syringe ini menggunakan teknik one hand. Selanjutnya adalah prosedur mengenai administrasi obat injeksi dengan cara infusion, yang di mana tahap pertamanya adalah tahap preparasi, yaitu memastikan telah mengambil obat yang sesuai administration time dan juga sesuai dengan medical data dari pasien, kemudian mencuci tangan dan menggunakan gloves, lalu siapkan alat-alat yang diperlukan, kemudian informasikan ke pasien mengenai tujuan dan juga prosedur yang akan dilakukan, lalu mengecek potensi dari intravenous catheter, dan juga memastikan bahwa cairannya mengalir secara reguler. Lalu kita lokasikan injection port dari infusion setnya sebelah sini. Kemudian masuk ke tahap administrasi dari obatnya. Yang pertama, swab area dari injeksinya menggunakan alkohol swab. Lalu tahap selanjutnya, masukkan jarum dari syringe obat ke injection port. Selanjutnya, kita akan mengstop infusion flow-nya dengan melipat infusion set seperti ini. Lalu aspirasi dari pelanggar syringe-nya kita tarik sampai terlihat ada darah yang muncul. Jika sudah, kita injeksikan obatnya secara perlahan. Setelah semua obat diinjeksikan, cabut jarum, lalu buang ke syringe wastebox. Kemudian kita pastikan flow-nya itu normal. Lalu lepaskan gloves dan cuci tangan. Dan record semua medical record dengan data-data berikut, yaitu obat yang diinjeksikan, injektor, waktunya, dan juga apabila ada respons yang abnormal. Saya kira sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.